Halo semua, bertemu lagi di konten Dia Misteri. Kali ini kalau udah set seperti ini berarti kita akan membawakan sebuah cerita lagi nih. Nah, kali ini ada kiriman dari subscriber kita dengan nama Dina. Tentu saja ini adalah nama yang disamarkan ya, bukan nama asli. Tapi kejadian yang dialami sama Dina ini cukup mengerikan. Oke? Singkatnya adalah keluarganya diteror dengan santet tanah kuburan. Sampai-sampai ada salah satu anggota keluarganya yang meninggal. Kira-kira kayak gimana nih cerita dari Dina ini? Sebelumnya, saya mau ngucapin terima kasih juga untuk Elegan Project yang udah support channel Dia Misteri. Udah kasih kaos Dia Misteri kolaborasi dengan Elegan. Buat kalian yang pengen cek-cek nih, kepoin Instagramnya Elegan, bisa langsung cek di deskripsi atau ini saya cantumkan di bawah sini. Silahkan cek dan kalian bisa custom kaos, baju, kemeja atau apapun di sana. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk ke ceritanya. Shhh. Dengerin baik-baik. Dina hari itu tiba-tiba diminta pulang oleh ibunya. Biasanya sih nggak pernah maksa ya, cuman kali ini melalui sebuah telepon si ibunya ini memaksa Dina untuk segera pulang dan harus. Setelah mengalami perdebatan panjang, akhirnya si Dina mengiyakan bahwa dia harus pulang ke rumah karena saat ini posisinya si Dina ini lagi merantau di luar kota. Basicnya Dina ini emang jarang ya mendengar apa-apa aja yang pernah terjadi atau yang terjadi di tempat dia tinggal ya, di tempat ibunya itu. Cuman saat itu ibunya kayak ya istilahnya kayak memaksa dan akhirnya dia memutuskan untuk pulang. Besok paginya dia harus berangkat menggunakan kereta paling pagi untuk pulang ke kampung halamannya menemui ibunya. Pulangannya ini direncanakan hanya singkat saja, jadi dia cuma bawa satu ransel aja dengan isi sekitar 10 potong baju aja dan dia berharap tidak perlu terlalu lama di sana. Tapi itu hanya pikirannya dan rencananya saja. Singkat cerita, saat azan zuhur, Dina ini sudah sampai di rumahnya dan ketika dia sampai di halaman rumah ada yang aneh nih. Ternyata di rumah Dina itu yang biasanya ada kayak toko ya atau apa sih usaha ibunya itu ternyata tutup dan biasanya toko itu jarang sekali tutup kecuali ibunya memang lagi sakit. Di hari itu dia memasuki rumah, ada perasaan kayak pengap gitu di dalam rumah itu, tapi segera dia tepis. Mungkin karena jendela lagi ditutup atau gimana, jadi nggak ada udara masuk dan akhirnya dia masuk ke rumah. Din, Ya, ada apa? Tanpa babibu, Dina ini langsung menembak ke ayahnya dengan pertanyaan, kenapa dia itu kok diminta pulang secara tiba-tiba dan harus pulang nih, kenapa? Dan di situ ayahnya si Dina menjawab, ibu sakit. suara ayahnya Dina ini terdengar lemas gitu, kayak apa sih, kayak orang yang putus asa gitu. Ya udah, ayo bawa ke rumah sakit aja ya. Dina mikirnya seperti itu ya. Kalau sakit ya udah ke rumah sakit aja gitu. Ngapain? Mungkin bapaknya ini butuh seseorang ya untuk menemani ibunya untuk pergi ke rumah sakit. Apalagi
Di keluarga Dina, Dina ini adalah anak pertama, anak perempuan pertama lebih tepatnya. Kemudian sebelum lanjut percakapan itu, si ayahnya bilang lagi, Tapi ini bukan medis. saat itu Dina langsung gimana ya, bingung, mengerutkan kening gitu. Memeriksa telinganya, apakah ini bener gak sih yang aku dengar gitu. Keluarga Dina emang masih kental ya dengan hal-hal yang apa ya istilahnya kayak yang mistis gitu. Tapi jika itu Dina, maka ia akan membahasnya secara logika. Kalau sakit ya butuh medis, ya bukan yang lain. Ya udah ke dokter aja atau ke rumah sakit aja gitu. Nah, sejak sang ayah ini mengucapkan ini bukan perkara medis, Dina beberapa kali itu berdebat gitu. Sampai malam ini Dina belum menemui sang ibu karena nggak ingin berdebat lebih lanjut dengan keluarganya, khususnya dengan ayahnya. Dina akhirnya cuman ke kamarnya dan beristirahat aja udah. Capek ya kan karena udah perjalanan jauh, bayangin kereta dari pagi nyampainya di zuhur gitu, udah berapa jam. Kemudian Dina ini mendengar ada suara ketukan pintu di kamarnya, tapi ketukan itu kayak lambat gitu. Apalagi ya? Dina pikir itu adalah ayahnya. Dan kalian tahu, tidak ada jawaban yang muncul dari balik pintu. Karena tidak ada jawaban, si Dina ini cuek gitu. Sampai akhirnya ketukan itu terdengar lagi. Tapi tidak ada suara lagi. Tidak ada suara lain di sana. Cuman ketukan. Si Dina ini berulang kali nanya, siapa? Masuk aja. Tapi nggak ada suara apapun. Akhirnya dengan sebel, si Dina ini akhirnya bangun untuk buka pintu. Ini siapa sih gitu. Pas dibuka, beneran nggak ada orang. Satu orang pun nggak ada. Dia kan kesel ya, jengkel. Ini siapa sih yang ngerjain? Habis itu dia langsung pergi ke kamar adiknya yang kecil, adik bungsunya itu. Dia buka kamar, siapa tahu si adiknya ini ngerjain. Pas dibuka kamar adiknya itu, cepet, ternyata nggak ada orang sama sekali. Di kamarnya tuh sepi dan semua tertata rapi tuh, nggak ada orang satupun. Akhirnya Dina ini keliling rumah untuk mencari ini siapa yang iseng nih gitu. Ternyata di rumah itu nggak ada orang satupun kecuali Dina, dan dia sendirian di rumah itu. Di situ Dina nggak ada pikiran aneh-aneh sih. Mungkin salah dengar atau apa gitu. Dan dia akhirnya memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Nah, di tengah perjalanan dia, setelah muter-muter rumah ya, untuk kembali ke kamarnya, dia itu ngelewatin satu kamar yang biasa ditempatin sama ibunya. Dan di situ Dina melihat sesuatu. Pintu kamar ibunya Dina itu kayak nutup sendiri gitu. Nah di situ Dina bilang, Ibu udah pulang tak? Dari mana? tapi lagi-lagi nggak ada jawaban. Dan di situ Dina tuh mikir, mungkin ibunya capek kali ya, butuh istirahat. Ya udahlah, akhirnya dia jalan lagi tuh ke kamar untuk melanjutkan istirahat. Sampai akhirnya di tengah dia lagi berbaring tuh beristirahat, kemudian dia mendengar lagi nih suara ketukan pintu. Suara ketukan itu terdengar lagi, padahal dia baru aja nutup matanya. Dan sontak si Dina langsung bilang, agak sedikit teriak gitu, karena tentu saja suara yang dibutuhkan untuk sampai keluar pintu itu agak keras kan harusnya. Kenapa, Bu? Ada yang dibutuhin? Lagi-lagi nggak ada suara. Karena jengkel, habis perjalanan jauh ya kan, akhirnya dia ngambil HP untuk ngirim pesan ke adeknya nih. Nggak lama setelah pesan itu terkirim, adik perempuan Dina ini yang dikirimin pesan tadi, kita sebut aja namanya Naila, oke? Langsung membalas pesannya si Dina ini. Tapi membaca pesan si adiknya ini, Dina menjadi kaget gitu. Kenapa Dina sampai kaget? Ternyata balasannya adiknya Dina kayak gini.
Sontak Dina langsung ketakutan. Ini yang ngetok dari tadi siapa? Dina langsung kayak berkeringat gitu, membayangkan ini dikerjain siapa ya? Dia nggak pernah ngalamin hal ini sebelumnya, seumur hidupnya. Habis itu si Dina ngebales lagi tuh. Dina itu langsung gimana ya, namanya orang ketakutan, dia langsung merapalkan doa. Jadi dia doa sebisanya tuh, dan dia dengan jelas kok melihat pintu kamar ibunya itu kayak ketutup sendiri dan gak mungkin ngelantur ya kan. Kemudian ada pesan lagi nih masuk dari adiknya Dina. Dina langsung ngeliatin aja tuh, layarnya tuh diliatin nih. Kenapa nih? Kenapa kok sampai nggak boleh keluar kamar? Tapi mau gak mau, dia nurut aja tuh. Dia akhirnya nggak keluar kamar. Dan di sini mbah yang dimaksud sama adiknya itu adalah si mbah, ayah dari ibunya Dina ya kan. Jadi dari keluarganya ibunya lah. Dan rumahnya ini ada di desa sebelah ya, cukup dekat untuk sampai ke rumah Dina sebenarnya. Tapi menunggu dengan teror ketukan pintu itu kayak ya pasti ada rasa takut lah ya. Kemudian belum sempat ketakutannya ini reda, si Dina mendengar lagi nih suara ketukan itu. Kenapa orang-orang bisa sampai kayak gini? Semua hal ini seperti kepingan puzzle aja gitu di otaknya si Dina. Karena ini kaget gitu. Ternyata usut punya usut, selama ini keluarga Dina ini